Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu rahimakumullah, mulai Kamis ini kita akan membahas Al-Quran atau tafsir tentang perempuan dalam perspektif Al-Quran, yang kebetulan hari ini Al-Quran surat Al-Baqarah 233. Karena bukunya cukup tebal, ini beberapa kali pertemuan. Jadi Kamis bulan depan masih buku ini, tidak akan tamat. Beberapa kali pertemuan. Duka teuing sabaraha kaburuna we. Sebab kalau dituntut geuning teu araya. Sok harilang kalau dituntut kecil-kecil, tapi kalau buku besar mah kan biasanya rada dihormati. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kita lihat abstrak dulu ya. Dari mulai halaman 4 ya. Halaman 3 ya, abstrak. Ayat 233 dari surat Al-Baqarah ini menempati posisi strategis dalam pembentukan norma sosial keluarga Islam, terutama mengenai hak dan tanggung jawab perempuan sebagai ibu. Penelitian ini atau kajian ini bertujuan menganalisis kandungan ayat tersebut dari sudut pandang perempuan secara tekstual dan kontekstual. Jadi walaupun tersurat, baik tersurat maupun tersirat, atau kalau di dalam istilah tafsir mantuk dan mafhum. Mantuk itu tersurat atau tekstual, kalau mafhum kontekstual. Yang mafhum itu bisa mafhum mukhalafah, bisa mafhum muwafaqah. Jadi di sini dari tekstual dan kontekstual. Secara tekstual, ayat ini menjelaskan tanggung jawab menyusui selama 2 tahun. Kewajiban nafkah dari pihak ayah, larangan saling menyakiti dalam pengasuhan anak, dan pentingnya musyawarah antara kedua pihak, kedua orang tua. Pendekatan tafsir yang digunakan dalam kajian ini mencakup beberapa tafsir, baik klasik atau salaf atau zaman baheula maupun kontemporer zaman ayeuna, seperti tafsir klasik seperti Ibnu Jarir atau Bari, kengken manu agung ya mah, akan abstrak nama kecil gitu biasanya, 1 halaman, nantinya besar. Jadi kalau klasik itu tafsir zaman baheula. Di antara lain tafsir klasik ya, seperti Ibnu Jarir atau Bari, tafsir Ibnu Abbas, Muqatil, Mujahid, itu klasik zaman para tabi'in. Tapi kalau kontemporer kaayeunaakeun seperti Al-Maruqi, Wahbah Juhaili, itu kontemporer. Atau para ibu juga ada kontemporer, tafsir para ibu seperti Mirinisi atau Fatimah Wadud, atau masih banyak lagi. Ibu-ibu sudah berkembang sekarang yang bikin tafsir, walaupun belum tafsir secara keseluruhan Al-Quran, baru sebagian. Jadi pendekatan tafsir ini tentu dengan langkah yang biasa kita capai, yaitu tak 9. Kalau hadis tak 11, kalau tafsir tak 9. Sementara secara kontekstual, ayat ini dibaca dalam perspektif gender, hak reproduksi sosial, dan relasi kuasa dalam keluarga. Kajian ini menunjukkan bahwa ayat tersebut menegaskan penghargaan
terhadap kerja biologis dan emosional perempuan, keibuan, serta mengatur mekanisme perlindungan dan perempuan secara finansial dan moral. Di sisi lain, syariat juga memberikan batasan terhadap dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga dengan mendapatkan musyawarah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Al-Baqarah 233 tidak hanya mengandung hukum fikih, tapi juga nilai-nilai keadilan sosial, etika keluarga, serta pengakuan terhadap peran dan martabat perempuan dalam institusi keluarga Islam. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan perspektif gender, pandangan gender dalam studi tafsir dan hukum keluarga Islam. Jadi ringkesan nama begitu hasil penelitian kajian ini. Dan kata kuncinya jelas Al-Baqarah 233, kemudian bab perempuan, kemudian tafsir, hak keibuan, perspektif gender, dan keluarga Islam. Kita lihat sekarang tamhid. Halaman berapa? 5 ya. Latar belakang. Perempuan dalam Al-Quran seringkali dibahas dalam konteks peran domestik, moral, sosial, dan spiritual. Salah satu peran utama yang diangkat dalam Al-Quran adalah peran keibuan, terutama terkait menyusui dan pengasuhan anak. Kalau kita membaca perempuan dalam Quran kan kadinya cigna arahnya teh perempuan mah ibu gitu, ngurus rumah tangga, ngurus anak. Jadi kesibukan apapun tidak akan terlepas dari itu ya. Quran Surat Al-Baqarah 233 merupakan salah satu ayat yang secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban perempuan atau ibu dalam menyusui, sekaligus mengatur relasi antara ibu, ayah, dan anak dalam sistem keluarga. Ayat ini tidak hanya mengandung dimensi hukum fikih, tetapi juga menyiratkan nilai-nilai keadilan, perlindungan perempuan, dan keseimbangan peran gender dalam keluarga. Ini diambil istilahnya perempuan ya, bukan wanita. Sebetulnya kan wanita itu perempuan. Apa bedanya Bu wanita dengan perempuan? Ya sebetulnya kan istilahnya sama. Tapi biasanya kalau perempuan itu lebih kepada kajian ilmiah, kajian akademis, kajian populer. Kalau wanita lebih ke keibuannya, ke perempuan wanita itu. Hanya saya silahkan di sini perempuan. Oleh karena itu penafsiran Al-Quran Surat Al-Baqarah 233 perlu diperluas. Tidak hanya secara tahlili, klasik, mapai, per ayat. Tapi juga dengan pendekatan tematik atau maudhu'i, per tema, historis, sejarah. Kemudian interdisipliner, itu kadia bahasana dari berbagai disiplin ilmu seperti gender study dan sosiologi keluarga. Makanya satu ayatnya lumayan kajiannya 92 halaman. Ini satu ayat aja Bu. Kita lihat rumusannya. Setelah memperhatikan latar belakang, maka betapa pentingnya mengkaji surat Al-Baqarah 233.
Maka dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertama, bagaimana makna konteks hukum yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah 233 terkait menyusui? Mana itu hukumnya? Bagaimana kaitannya? Karena ternyata bab menyusui itu banyak maknanya. Bisa ditinjau dari sudut kesehatan, kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan suami. Apa ada kesehatan suami? Iya. Kesehatan anak juga bukan anak yang menyusu, tapi adina jeung lanceukna terutama kan. Gara-gara menyusui kan ada kaitan dengan lanceukna kakaknya. Kemudian bagaimana posisi perempuan sebagai ibu ditampilkan dalam ayat ini menurut tafsir klasik dan kontemporer. Tafsir klasik salafi zaman baheula, kontemporer kaayeunaakeun. Dan banyak yang memandang kalau 500 tahun setelah dari hijrah sampai abad kelima itu disebut klasik, tapi setelah abad kelima sampai abad ke-14, 15 sekarang ya, abad ke-15 itu kontemporer. Bagaimana ayat ini dipahami dalam konteks sosial modern dan keadilan gender? Kemudian apa implikasi penerapan surat Al-Baqarah 233 terhadap formulasi kebijakan keluarga dalam perlindungan ibu? Tujuannya tentu saja adalah menganalisis, mengungkap, menelusuri seperti apa yang digariskan dalam rumusan tersebut. Apa manfaatnya dari mengkaji ini? Manfaat pertama, penggunaan posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam. Ayat ini menjadi dalil langsung yang mengakui dan menegaskan hak perempuan sebagai subjek pengasuhan, bukan objek, subjek yang aktif, bukan pasif. Hak atas pemberian nafkah dan perlindungan ekonomi pasca melahirkan, perlindungan ekonomi. Bahkan dalam konteks perceraian juga ada kaitan. Itu manfaat pertama. Kedua, penerapan nilai musyawarah dalam relasi suami istri. Ayat ini mendorong komunikasi egaliter antara orang tua dalam pengambilan keputusan penting terkait anak. Seperti penyapihnya umur 2 tahun. Bagaimana kalau belum 2 tahun? Itu ada musyawarah. Bukan berdasar dominasi satu pihak 2 tahun atau kurang 2 tahun. Ini tentu bukan untuk kita yang menyusui nama anak incu kita. Tapi kita harus paham tentang kaitannya. Kemudian manfaat yang ketiga, penguatan prinsip keadilan sosial dalam rumah tangga melalui larangan saling menyakiti, karena di dalam ayat itu adalah tudor. Islam mengatur relasi rumah tangga sebagai ruang etika dan tanggung jawab, bukan sekedar kekuasaan. Manfaat yang keempat, dasar etis dan yuridis. Etis itu akhlak, adab, yuridis, hukum untuk perlindungan ibu dan anak. Ayat ini bisa dijadikan landasan kebijakan publik atau hukum keluarga Islam modern. Pokoknya dalam sengketa hak anak, kewajiban nafkah pasca perceraian, pengaturan cuti menyusui, kan? Cuti menyusui sekarang berapa? Berapa lama? 3 bulan. 6 bulan. 3 bulan, 6 bulan cuti
Cuti menyusui itu kan kalau sudah tidak cuti kan nyusuinya sampai 2 tahun. Nyusu kan sudah 2 tahun. Kalau tidak cuti kumaha? Ya? Oh iya, karena kulkaskeun. Atau di setiap kantor menyediakan tempat menyusui. Tempat menyusui. Itu ada kaitan. Kemudian menjadi sumber pendidikan gender dalam studi keislaman. Kajian ayat ini dapat dimanfaatkan dalam kurikulum studi Islam, gender atau hukum keluarga untuk menyeimbangkan persepsi peran perempuan, menghilangkan bias patriarki, dominasi laki-laki, patriarki. Pan ku abdi geus dicarioskeun tika pungkur di zaman Rasul mah perempuan teh aktif. Makanya rawi hadis banyak perempuan di zaman Rasul. Ada Aisyah, ada Maimunah, Ummu Salamah, ada Sophia, Hafsah, Zainab, ahli hadis. Tapi eta geus para istri Rasul mapan. Teu aya nu nongol ibu-ibu teh. Sehingga rawi hadis teh teu aya we. Sok teu aya kitab hadis buatan perempuan. Semua kitab hadis buatan laki-laki. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu laki-laki. Al-Hakim, Wahabi, Baihaqi, semua penyusun kitab hadis laki-laki wungkul. Ternyata bukan hadis, tafsir juga teu aya perempuan. Padahal di zaman Rasul mah banyak perempuan teh. Begitu istri Rasul wafat, teu aya penulis perempuan, laki-laki we tafsir oge. Tuh sampai cekap dikit sampai abad ke 10-an Hijrah. Tuh tafsir tuh buatan laki-laki unggul. Apakah tidak berani atau tidak ada kesempatan? Apa karena ngurus anak? Atau karena apa? Da zaman Rasul juga kan ari kesibukan mah ada. Kunaon eta ngelelep gitu. Jadi teu aya otomatis karena tidak ada penafsiran perempuan, maka patriarki itu berjalan gitu. Laki-laki berkuasa. Jadi Rasul itu kan kalau kita lihat sejarah kan zaman baheula, zaman jahiliyah itu wanita tuh direndahkan oleh laki-laki, maka oleh Rasul diangkat sehingga maju para istri Nabi dan para sahabat, maju dengan pesat sampai Aisyah itu kan mimpin perang, jadi di samping juga mimpin masjid ya, walaupun imamnya mah muridnya dakwat, tapi masjidnya dipimpin oleh Aisyah. Jadi ketua DKM itu boleh perempuan itu. Karena pengalaman Masjid Nabawi dipimpin oleh perempuan, oleh Aisyah. Walaupun ari nu ngimaman mah ajudan Aisyah gitu. Naon? Eta mah geledeg. Petir bener. Ya. Jadi itu akan berpengaruh gitu. akan berpengaruh. Makanya saya tertarik tahun ini mau bikin buku tentang perempuan berdasar Quran dan berdasar hadis. Karena ini kan majelis taklim yang di Baitur Rahim itu kan ada 2. Majelis taklim Baitur Rahim saya ngaji tafsir, dan di Al-Huirat hadis. Makanya di Majelis Taklim Baitur Rahim saya akan membahas perempuan dalam perspektif Al-Quran. Di Al-Huirat nanti perempuan dalam perspektif hadis.
Jadi ada berdasar Quran, ada berdasar hadis. Nah kemudian bisi katimpangan, lalaki wungkul mah nu ngabahas Quran, ngabahas hadis teh patriarki teh. Makanya saya minta bantuan asisten itu Ibu Ulfah untuk mengedit. Mengedit. Jadi asisten saya Rido, dia mengedit. Bagaimana? Saya bilang ini supaya seimbang. Jadi buku ini juga sudah saya setorkan ke Bu Ulfah, asisten di Unisba. Itu sebagai ibu. Hah? Oh, siswina yang mah nggak ngirim edit. Bahasa aku mah. Ya ditanya aja kalau tinggi mah. Kalau tanya justru kalau ditanya itu menambah pembenaran, Bu. Kalau ada Pak, makanya disampaikan di ibu-ibu itu pembendaharaannya menambah gitu, termasuk kebahasaan. Walaupun saya langsung terjemahkan gitu, supaya ada pembenaharaannya betul-betul mantap gitu di dalam kajian. Jadi menghilangkan bias patriarki dalam tafsir. Kenapa patriarki jadi mementingkan laki-laki teh? Karena tadi daya perempuan, Bu. Di dalam tafsir teh, di dalam kajian hadis, sarah hadis itu belum ada buatan wanita, belum ada buatan perempuan. Itu rata-rata buatan laki-laki. Karena buatan laki-laki, maka pola pikir laki-lakinya itu masuk gitu. Dominan. So kalau jangankan kajian tulisan, Bu, ceramah aja. Ceramah para ustadz. Kalau ustadz itu lebih dominan membela laki-laki, itu mungkin ada pengaruh di dalam rumah tangganya. Jadi kalau lebih banyak membela perempuan, mungkin berpengaruh juga di dalam rumah tangganya. Itu selalu ada subjektivitas. Jadi subjektif di dalam memahami ayat maupun hadis. Makanya justru didiskusikan dengan para ibu itu akan muncul keseimbangan, keadilan di dalam keluarga, keadilan dalam rumah tangga, dan keadilan sosial di dalam kehidupan. Mangga. Ya. Untuk suami apakah tidak ada gangguan ketika istrinya menyusui anak? Bukan tidak sehat, kesehatan rohani akan terganggu. Jadi kesehatan itu kan ada kesehatan jasmani, ada kesehatan rohani. Bisa karabut orok, bisa juga terhalang, bisa juga terganggu. Makanya kan kalau di dalam kehidupan rumah tangga ya, antara suami istri, kenapa istri yang sudah menopause itu bisa lebih menikmati hubungan dengan suami?
Iya, artinya solusinya dalam di komunikasi, dalam musyawarah. Termasuk juga kan ibu-ibu kebanyakan sudah menopause. Itu kan akan terganggu, bukan hanya kesehatan ibu, kesehatan suami juga ada gangguan. Nah, bagaimana caranya? Komunikasi yang bagaimana, yang baiknya. Jadi kalau menopause itu bukan hanya peran ibu saja yang terganggu, suami juga kan terganggu kan. Tapi dari sudut ketentraman, dari sudut kebahagiaan, suami istri itu akan bertambah bahagia kalau setelah menopause dibanding dengan belumnya, karena belum ada gangguan ya, sebulan istirahat kan, menstruasi. Kalau masih menstruasi kan tiap bulan kan kudu istirahat. Keluarnya? Iya, dari badan. Iya, dari badan sakit itu makanya diperlukan ada kontrol kesehatan jasmani dan rohani. Ya, perempuan sakit, tapi kan ada juga yang tidak sakit karena itu kontrol dari sudut kesehatan. Ya. Nah, makanya kan perlu ada hormon estrogen, dan kalau laki-laki testosteron, perempuan estrogen. Itu adalah hormon. Ya, bisa dihormonan, diolian. Supaya apa? Supaya tidak terganggu, supaya kesehatan dua-duanya terpelihara. Makanya kalau dari pihak laki-laki kan dokternya ada andrologi, ada urologi. Tapi perempuan kan ada ginekologi, juga urologi. Kalau jasad kalau jasadiah di kelaminannya itu kan perempuan juga diperiksa urologi. Jadi tidak urusan kerjasama dengan kedokteran kesehatan itu akan tetap berjalan. Supaya jangan sampai gara-gara terganggu ya kesehatan sakit ya, sehingga suami terganggu kesehatannya gitu. Kesehatan rohani. Dan maklum kalau laki-laki kan kalau sudah tidak bisa tidak nyumponan pergaulan itu kan emosi ya, jadi mudah terganggu emosinya. Makanya ibu juga harus ngerti kalau kunaon si bapak teh sok ngambek wae ayeuna mah gitu, bari ngambek. Coba koreksi dalam bidang itu. Sama juga laki-laki, istri juga begitu. Karena merasa tadi kurang berperan, maka itu perlu ada kerjasama. Iya, semangat kena naon dah. Semuanya juga sudah dewasa. Berbicara tidak masalah. Ya. Karena justru pelan. Bagaimana supaya tidak hanya kenangan, tapi juga jalan gitu. Jadi tapi juga jalan. Maka disitulah baik suami maupun istri harus terurus kesehatannya, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Cuman kadang-kadang di kalangan kita sok malu-malu izin mau konsultasi teh.
Laki-laki juga malu-malu gitu, mau konsultasi ke dokter tete terus terang. Padahal dia punya problem dalam rumah tangganya, mau bicara ke dokter, mau bicara ke perawat tuh malu-malu. Laki-laki juga begitu kan, perempuan juga sama, perempuan juga malu-malu kalau bicara terus terang ke ginekologi, dokter SPOG itu kan malu-malu. Kenapa tidak terus terang? Kan pas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun, Quran itu menyuruh. Tanyakan kalau tidak tahu, kalau tidak paham, kalau ada problem di dalam rumah tangga, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, konsultasi kepada yang ahli. Yang menurut kita dia ini ahli, yaitu tanya. Baik dalam kesehatan jasmani, yaitu dalam bidang kedokteran, maupun dalam kesehatan rohani. Supaya jangan sampai tinggal kenangan wae. Jadi itu dibicarakan. Baik, mangga apa-apa. Jadi interupsi aja ya kalau pertanyaan ini karena diskusi ya, kita diskusi. Tamat sekali juga nggak apa-apa, beberapa kali pertemuan aja, Kemudian kalau kita lihat pentingnya konteks sosial, banyak ketimpangan dalam pengakuan peran perempuan dalam pengasuhan dan ekonomi keluarga. Padahal Al-Quran telah mengaturnya dengan sangat proporsional. Kemudian konteks tafsir klasik masih banyak menggunakan pendekatan fikih maskulin. Non fikih maskulin teh? Fikih laki-laki. Jadi sabab pencetus madhab fikih laki-laki semua kan. Hanafi itu Abu Nu'man laki-laki, Malik bin Anas itu laki-laki, Syafi'i Muhammad bin Idris, Syafi'i orang Gaza. Kalau Hanafi mah orang Kufah, kalau Maliki mah Malik bin Anas orang Madinah, kalau Syafi'i mah orang Gaza nuker perang itu kelahiran Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad Baghdad, itu kan laki-laki kan fikih itu. Jadi otomatis fikih maskulin. Jadi kalaupun iklannya tarik tinggi. Iklan mobil. Jadi di dalam fikih itu kalau membela laki-laki apa? Karena penyusunnya. Karena penyusun fikihnya. Penyusun fikihnya laki-laki. Dan fikih perempuan itu banyak fikih perempuan, tapi lebih banyak disusun oleh laki-laki. Sementara ayat ini sangat terbuka untuk pembacaan hermeneutik dari berbagai hal, ya, berbasis perempuan dan nilai kasih. Itu terbuka Quran itu. Dikaji dari sudut fikih laki-laki maupun dikaji dari sudut fikih perempuan. Kemudian konteks hukum sekarang kaitannya. Di tengah meningkatnya kasus KDRT, perceraian dan sengketa hak asuh, ayat ini dapat dijadikan sebagai basis fikih perlindungan perempuan. Jadi ayat ini yang kita bicarakan dan anak. Kemudian konteks gender dan spiritual, membaca ayat ini dan perspektif perempuan memberikan sudut pandang bahwa Islam tidak netral gender, melainkan aktif melindungi dan mengakui nilai perempuan. Dan ayat ini perlu dikaji ulang dalam konteks modern agar hukum Islam tetap responsif dan relevan, tidak menjadi alat subordinasi perempuan.
Jadi tidak menyudutkan sebelah pihak. Itu adalah tamhid atau muqaddimah atau pendahuluan permasalahan yang perlu kita jawab di dalam kajian ini. Jadi kalau tadi mah memunculkan permasalahan yang dihadapi, kemudian perlunya kita kajian, pentingnya, arahnya mana, kemudian bagaimana caranya kajian diskusi ini. Hanya tadi muncul bagus dari ibu-ibu. Jadi secara terus terang saja, secara belak-belakan, supaya kita kaji dari Al-Quran dan hadis. Kita ngajinya dari Quran dan hadis. Walaupun nanti dari berbagai disiplin ilmu, nah, kita kutip gitu ya, kita kaji. Tapi sumbernya dari Quran dan hadis. Makanya tafsir dan syarah hadis. Sekarang kita lihat bagian kedua. Ini 10 bagian. Tapi bagian keduanya sekarang. Surat Al-Baqarah 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat. Walidat itu ibu yang melahirkan. Makanya di sini terfokus urusan perempuan. Kan kalau membaca ayat itu Bu, awal kalimat itu semacam muqaddimah. Sedangkan akhirnya itu penutup. Seperti ini wal walidat, itu muqaddimahnya bab perempuan. Terus ujungnya bima ta'maluna basir, Allah mengawasi. Itu dalam Quran itu selalu begitu. Jadi ada awal, ada tengah bahasan yang cukup luas, kemudian di akhirnya penutup. Hampir semua ayat seperti itu. Ada memang beberapa ayat mencakup itu, ya. Ada juga dalam satu ayat seperti itu. Tapi ayat-ayat pendek satu surat gitu ya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ujungnya ada lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahadnya Allah teh eueuh nu nyaingan. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu awalnya kan. Katakan kepada orang kafir. Ujungnya apa? Eta prinsipna lakum dinukum waliyadin. Lamun kepada orang kafir teh katakan olehmu, orang kafir awalnya. Jadi kalimat kafir terhadap orang kafir. Apa penguncinya? Urusan agama, agamamu untukmu, agamaku untukku. Makanya di dalam hadis la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Jangan engkau memulai menyampaikan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ujungnya apa? Seret kepada kesulitan. Orang kafir itu apa yang dimaksud seret kesulitan teh? Nah, lamun urang keur nyupir aya mobil kafir ditabrak ku urang, bukan itu artinya. Jadi itu situasi dan kondisi. Jadi kalimatnya itu selalu ada ya di dalam Quran maupun hadis. Wal walidat itu ibu-ibu yang yang melahirkan, artinya walidat itu yang melahirkan. Yurdina menyusui auladahunna anak-anaknya haulaini 2 tahun kamilain sempurna. Jadi ibu-ibu menyusui anaknya 2 tahun yang sempurna. Itu teh liman aroda bagi yang mau ayutimar rodoah untuk sempurna persusuan. Nah ini kalimat juga kan
Bagus sekali ini. Walidat yang melahirkan, menyusui anaknya 2 tahun. 2 tahun teh bagi yang siapa? Bagi yang mau sempurna. Sempurna dalam apa? Dalam persusuan. Jadi artinya ibu menyusui selama 2 tahun. Bagaimana kalau kurang dari 2 tahun? Berdasar ayat ini? Nggak apa-apa, kan liman aroda. Kalau ingin, ayo timar rodoah bagi yang sempurna. Jadi kalau tidak ingin sempurna, ya kurang 2 tahun. Tetapi kalimat ini pakai man. Man mah baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bagus nama, lamun kurang 2 tahun, kesepakatan gitu. Man. Ayu timma, sempurna. Jadi bagaimana kalau kurang dari 2 tahun? Tidak apa-apa, karena 2 tahun teh yutimma rodoa. Makanya kalau eksklusif atau kalau asik unggul pun ini mah baheula nganasehatan. Budak teh ulah waka dibere dahar. Lamun can bisa nyokot sorangan. Nah, itu nasihat pun ini. Da abdi mah diurus ku pun ini kan. Karena kan pun biang mah pupus ketika abdi usia 4 tahun. Ketika saya usia abdi 5 tahun ya, Saiful Islam 3 tahun. Ketika melahirkan adiknya Saiful Islam, pun biang meninggal. Nah jadi diurus saya kupun ini. Teh inget abdi keur leutik teh nganasehatan ka anu saejen sebetulnya bukan ka abdi, da abdi macan kawin. Jadi ka yang lain anu ngalahirkeun, ai budak teh ulah dibere daharna naon sebelum bisa nyokot sorangan. Mun geus bisa nyokot sorangan baru dikasih pakan. Jadi apa? Selama can bisa nyokot sorangan, air susu ibu unggul. Jadi khusus, eksklusif. Ternyata setelah diperhatikan, budak teh bisa nyokot sorangan dahareun teh umurna teh 6 bulan. Jadi pun ini mah teu nyebut ulah apa sampai 6 bulan enggak, tapi kudu geus bisa nyokot sorangan, mun geus bisa nyokot sorangan bere dahar. Ternyata WHO 6 bulan eksklusif. Kadang-kadang orang tua orang tua itu menggunakan istilah tertentu. Kemudian wa alal mauludi, ini ala itu kewajiban. Jadi sebelum kepada tafsir secara luas, ini kita lihat dari sudut mufradat dari sudut kalimat. Wa ala dan atas al maulud. Maulud itu yang dilahirkan. Jadi ada di sini ada kalimat walidat, itu isim fa'il. Asal kata nama walad. Walada yalidu. Lam yalid kan Allah lam yalid. Walam yulad, tidak diperanakan. Lam yalid, tidak melahirkan, tidak beranak. Di situ walidat yang melahirkan. Aulad, anak yang dilahirkan, atau maulud, aulad jama' ya, walad. Al maulud yang dilahirkan mun cek bahasa Sunda mah maulud teh nu dipanglahirkeun, lahu baginya. Apa maksudnya itu? Ya, anu dipanglahirkeun. Ai anak mah kan aulad. Walidat yang melahirkan, al maulud lahu nu dipanglahirkeun.
Jadi maksudnya adalah ayah. Mauludu lahu. Mauludu dilahirkan lahu baginya. Jadi ibu nu ngalahirkeun tapi nu tanggung jawab anak milik ayahnya, bapaknya. Jadi di situ nampak ibu korban. Makanya di Malaysia korban laki-laki di Malaysia mah istilahnya. Bukan rumah sakit ya. Hospital korban laki-laki. Hospital korban laki-laki. Urang mah kan rumah bersalin di Malaysia mah hospital korban laki-laki. Jadi perempuan teh istilahnya korban, suruh berjuang gerak. Jadi bolak-balik ya geus karasa bukaan ke-1, bukaan ke-2, bukaan ke-3. Ini pengalaman saya ada itu Khadimul Masjid Muhajirin kan, istrinya melahirkan. Cek abdi teh sok bisi aya nu bisi ngalahirkeun mah sok abdi siap teh ka mana-mana siap dibantu. Subuh-subuh nelpon, "Pak, ya sok dijajabkeun." Dijajabkeun gitu. Padahal kan baru bukaan pertama gitu. Jajabkeun bukaan kedua, jajabkeun deui. Ku abdi teh nanya ka pun anak, "Neng, ari bukaan kedua kira-kira jam sabaraha ieu teh cing teh ngalahirkeun?" "Ah, eta mah ceuk si Neng teh paling ge jam 5 cenah. Jam 5 sore cenah, Pak." "Nya, namun kitu mah Bapak rek pulang we cing teh mah." Pulang we, eta mah antep we di ditu di rumah sakit, antep. Bener jam 5 12 menit ngelahirkeun teh. Bener cing teh Neng tadi teh nyebutkeun jam 5. Paling leuwih cenah jam 5 ge. Bener. Pun anak mah punya pengalaman melahirkan lebih dari ibuna. Ibuna mah 4, si Neng mah 5. Jadi ada dasar pengalaman. Jadi mauludu lahu. Mauludi lahu wa ala itu atas atau kewajiban. Al mauludi lahu jadi terjemahnya ayah gitu. Ayahna itu teh dipanglahirkeun. Alanya apa? Alal maulud itu apa? Rizquhunna. Memberi rezeki. Nah, di sini rezeki istilahnya bukan makan. Apa bedanya makan jeung rezeki? Ayo. Iya, ari makan mah urusan karena mulut. Tapi ini mah tanggung jawab laki-laki teh rizquhunna, memberi rezeki. Memberi rezeki itu otomatis segalanya. Urusan makan, urusan sandang, urusan pakaian, sandang, papan, pangan. Jadi sandang, papan, pangan. Sandang itu apa? Pakaian. Pakaian itu naon? Dipakai wungkul. Aya eta bangsa bedak, dos on, lipstick. Masuk ke mana? Eta teh sandang. Sandang itu teh. Jadi itu makanya disebut rezeki. Wajibnya itu. Jadi nanggung bab rezeki. Wa kiswatuhunna, kiswah baru pakaian. Bil ma'ruf lagi. Secara ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Mastahsanahu syar'u wal aqlu. Jadi di dalam Quran teh istilah baik teh banyak. Ada ma'ruf, ada albir, ada al-khair, ada al-hasanah. Baik. Terjemahnya bahasa Indonesia mah baik we. Nah, apa bedanya? Masing-masing punya perbedaan. Kalau al-khair, mafi solahun nas fiddin. Baik maslahat untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat, itu khair. Kalau hasanat akibatnya
dari hasanat itu. Kalau ma'ruf, mastahsanahu syar'u wal aqlu, yang dianggap baik oleh akal dan syariah. Jadi cek akal, cek moral baik, cek syariah baik, itu ma'ruf. Makanya kebalikannya munkar. Kebalikannya munkar. Seperti doa untuk mempelai kan, wa jama'a bainakuma fi khair. Tidak fil ma'ruf ya. Wa jama'a bainakuma fi khair. Tah eta barakallahu laka wa baraka alaik. Waktu dibahas di Ibu Wawan mah itu cuman 20 halaman. Sekarang sudah saya bahas, diedit lagi, itu 188 halaman. 188 halaman bukunya. Oke, kalau pami ibu-ibu mau itu di Baitur Rahim mau dibahas, margi eta mah hadis. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, itu dibahas luas, itu 188 halaman tebal bukunya. Ma'ruf itu banyak ya, dan mastahsanahu syar'u wal aqlu. Kemudian setelah tadi dikatakan ibu menyusui 2 tahun, lamun hayang sampurna, lamun mung sempurna teu naon kurang. Terus tanggung jawab ayah memberi rezeki dan kiswah secara ma'ruf, lengkap, baik, bagus, baik secara akal pikiran, secara adat, secara uruf, maupun secara syariah. Kulan khair ma fihi salahun nas fid din wa dunya, yang mendatangkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu salahun nas fid din wa dunya. Itu khair. Nah, di sini kan ma'ruf kan berat itu teh. Ibu berat menyusui anak. Bapak berat bertanggung jawab rezeki dan kiswah. Maka di sini ditandaskan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ulah ngaberatkeun. La tukallafu, tidak ada pemaksaan nafsun pada nafas setiap individu illa wus'aha, kecuali keleluasaan. Jadi hoyong 2 tahun bagus, tapi berat enggak usah. Atur we kumaha carana. Suami menafkahi, membeli rezeki, kiswah, sakumaha, ulah ngaberatkeun. Ya sesuai kemampuan masing-masing. Sesuai kemampuan masing-masing. Karena apa? La tukallafu nafsun illa wus'aha. Jangan maksa-maksa, kecuali memberikan keleluasaan. Jadi saling memperluas, suami memperluas kemampuan istri ke keinginan masing-masing, istri juga memperluas pada suaminya. Jadi saling meringankan, saling memberikan kemudahan, ulah saling menyusahkan. Karena apa? La tudorro walidatun. Jangan bikin madarat. Walidatun ibu biwaladiha oleh ayah. Ibu ulah jadi berat ku anak. Anak ulah jadi tersiksa ku ibu. Bapak suami ulah tersiksa ku istri. Istri ulah tersiksa ku bapak. Jadi saling menyenangkan, saling memudahkan, saling memberikan peluang, saling memberikan kesempatan, keringanan. Jadi carilah keringanan-keringanannya. Apapun yang menjadi beban, maka cari keringanannya, cari kemudahannya. Jangan mencari kesulitan.
Karena apa? La tudor, jangan jadi madarat. Karena orang Sunda mah donte suka jadi jadi madorote jadi malarat. Jadi jangan malarat. Walidatun seorang ibu biwaladiha oleh anak, wala mauludun lahu, dan tidak juga bapak jadi madarat, jadi susah, biwaladihi ku anakna. Jadi saling meringankan. Makanya pengaturannya di dalam segala hal, baik dalam hal persusuannya, dalam hal pengurusannya, dalam hal jarak antara anak pertama dengan anak berikutnya, itu membuat keringanan. Kesehatan juga kan, seperti tadi saya katakan, kesehatan istri maupun suami. Masalah anak juga kan berkaitan dengan kesehatan suami, kesehatan istri, kesehatan ayah dan ibu. Makanya mungkin ibu tadi bertanya, apa anu repot teh ibu unggul atuh ai hamil jeung ngalahirkeun teh ibu unggul. Nah, jadi berkaitan dengan kesehatan suami. Tadi kesehatan suami juga ada gangguan kan. Jadi tetap jadi makanya tadi saya katakan kesehatan istri, kesehatan suami, kesehatan anak yang dilahirkan, kesehatan anak lanceukna kaganggu, dan kesehatan keluarga yang lain. Makanya di sini ditandaskan wala mauludun lahu. Jangan jadi madorot. Bapak juga biwaladihi oleh anaknya. Wa alal waris, dan bagi ahli waris. Ahli waris itu siapa? Ahli waris itu termasuk juga ahli waris dalam artian orang yang mendapat warisan, atau warisan dalam hubungan perwarisan. Boleh jadi keluarga lain mislu dalik seperti itu, jangan saling memadorotkan. Mertua ulah madorot ku minantu ulah madorot ke mertua, anak ulah madorot ku orang tua ulah madorot ku anak. Jadi saling saling meringankan. Kan sekarang itu banyak orang tua jadi madorot oleh anak jadi madorot, malarat oleh orang tua. Justru di dalam ayat ini wa alal warisi mislu dalik. Nah, maka solusi berikutnya fa'in aroda fisolan, apabila arodanya dalnya panjang ya. Fa'in apabila aroda, apa itu aroda? Kalau aroda pendek apa? Ya, artinya menginginkan. Tapi iya fungsi alifnya pakai ayat alif setelah dal. Kalau aroda itu kan, apa bedanya kalau aroda pendek dan aroda panjang? Kalau aroda panjang itu duaan. Kalau aroda pendek itu saurang. Jadi di sini fa'in aroda apabila dua anana suami istri, gitu maksudnya. Jadi apabila suami istri berkeinginan, berkehendak dua-duanya fisolan menyapih antarodin saling ridho. Jadi tadi setelah dirumuskan tanggung jawab masing-masing yang seperti berat tapi dikunci, ulah memberatkan. Setelah ulah memberatkan, maka siapapun harus memberikan keringanan kepada pihak manapun di dalam segala hal, baik ucap, sikap maupun tindakan, menimbulkan keringanan antarodin. Maka di sini dikatakan antarodin minhuma, dua-duanya, suami maupun istri. Watasawur, maka musyawarah.
Jadi harus pandai-pandai musyawarah. Ini bukan hanya suami istri, tapi orang tua dengan anak. Harus pandai musyawarah. Jangan sampai gara-gara anak ibu menderita. Jangan sampai gara-gara ibu anak menderita. Jangan sampai begitu. Pandai-pandai musyawarah. Fala junaha alaihima, maka tidak akan ada masalah. In aradtum antastarimu, juga apabila menyusukan auladakum, anak-anak kalian, kepada orang lain. Tastardiu, ya baik ka ibu susu ataupun nyusu ka sapi. Sekarang mah ka sapi nyusu, ibu susunya kan sapi sekarang mah. Bukan apa namanya, susu naon? Iya, susu naon teh? Formula. Fala junah alaikum, tidak apa-apa itu. Tapi ida salam tuh, kalau ibu yang nyusukeun, salam tuh harus dikasih upah. Jadi itu hukum perburuhan harus berjalan. Jangan sampai pembantu ripuh karena gajinya teu cukup atau telat. Jangan sampai begitu. Ngurus kan ini tastariu tuh bisa menyusui, bisa juga ngasuh. Tidak salam tuh ma'ataitum bil ma'ruf lagi tadi, ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, ingatlah, annallah, sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir, maha melihat atas apa yang kalian lakukan. Cekap karena sudah jam 3. Insyaallah bersambung. Jadi bulan depan masih buku ini, ya. Mangga dicanak we bulan depan. Kalau hasanah baik kepada akibat biasanya. Kepada akibat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.